campur aduk lagi. Dari awal COVID mungkin 5 tahun. Tapi masih dikasih kesempatan untuk 5 tahun masih bisa berkumpul dengan keluarga itu udah alhamdulillah lah. Tapi nanti untuk lebaran sendiri biar pembelian seperti apa sih Pak? Kumpulnya sih mama seperti biasa setiap tahun kita ngumpul semua keluarga di rumah mama gitu, terus udah gitu keluarga-keluarga yang lain mungkin karena tahu papa sakit mungkin akan ngumpul di situ. Mama nanti di momen lebaran jadi silaturahmi itu saling memaafkan ya semuanya. Pinginnya memaafkan ya. Pinginnya sih kalau aku sih selalu memaafkan karena berhubung aku kan anak pertama ya gitu. Kan rekan-rekan tahu aku anak pertama dari 6 bersaudara gitu. Jadinya tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya bikin baik-baik saja. Ya. Tapi yang kemarin sempat itu gimana sih? Apa kakak? Yang mana kakak? Pertanyaannya yang mana? Nggak dicoret dari kakak. Nggak ada yang nyoret-nyoret dari kakak. Kamu jangan nyawang ya kan? Berarti itu nggak Gini. Ya namanya keluarga. Aku tetap bilang ya, adikku 5 perempuan. Jadi gini, aku ber-5 perempuan dan adikku yang cowok 1 laki-laki. Oke, kita tetap ber-6. Kalau satu keluarga kita saling memaafkan. Yang memilih menjauh ya kita nggak tahu ya kan. Intinya kalau aku pribadi dan adik-adik aku dan keluarga aku tiap acara semuanya pingin diundang. Semua pinginnya berpartisipasi langsung. Ayo ada acara ini, ayo ada acara itu, ayo kita rangkul kan. Maksudnya pengen datang gitu kan. Setiap anak punya pilihan, bener ya? Setiap adikku punya pilihan mau datang apa enggak. Balik lagi itu kita nggak bisa maksa gitu. Tapi kan masalah Sama sih. Kamu jangan tanya aku. Kan, Kak Vicky, tapi sebagai kakak pertama nih, menjaga kerukunan keluarga seperti apa sih yang kamu lakuin gitu? Kan gini. Selagi ada orang tua, kita kan tahu orang tua adalah tiang yang benar-benar menjaga supaya adik-adik, kakak-kakak semua satu keluarga rukun dong, enggak kumpul terus bersilaturahmi, ketemu namanya keluarga gitu kan. Nah kalau misalkan orang tua nggak ada, otomatis itu aku kan yang menjadi tulang busuk lah di keluarga. Kalau mama papa udah nggak ada kan aku. Jadi kalau misalkan aku ada kata-kata bawel, keras, cerewet, namanya juga anak pertama gitu. Cuma mungkin ya kan ada yang nerima, ada yang nggak nerima gitu aja. Ya. Namanya juga kakak pertama berat tahu juga kakak pertama. yang nggak nerima tapi katanya tahu saya. Sosmed gitu Kak. Aku nggak biasa nerima ya. Sekarang yang komunikasi di Pak. Jangan tanya aku. Biasanya Misalnya Sekarang saat ini sudah membaik apa enggak? baik aja. Itu di bawah. Enggak sempat sindiran di sosmed juga kan? Siapa sindiran sih? Aku kan cuma bikin konten lucu gitu. Kalau aku tertidur kan, netizen yang ketindir. Atau bawa Tapi dirimu sendiri merasa beban nggak sih Kak menjadi kakak? beban. Tapi kan maksudnya gue kan nggak milih lu lahir jadi anak pertama kan enggak ya. Cuma balik lagi, ya udah nasib gimana dong. Jadi anak pertama. Nggak, pokoknya intinya kita nggak ada yang ribut-ribut mbak. Masalah agama balik lagi semua keyakinan masing-masing ya kan. Nggak ada yang mempermasalahkan soal agama seperti netizen yang gembar-gembor ya kemarin. Masalah agama nggak ada yang ribut. Itu dosa masing-masing, pilihan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Yang pengen mendekat biarkan mendekatkan. Yang pengen menjauh, ya semua punya pilihan. Oke. Kalau aku sih kumpul ya. Aku nanya aku kumpul. Kamu nanya aku yang mau salah gue. Tapi suka bikin baju kapelan nggak sih sama adik-adik gitu kan? Bikin baju kapelan. Oh iya. Kalau aku kan tiap tahun kapelan. Bisa aja lu pertanyaan. Aku selalu tahun ini kapelan kok. Kita sebenarnya bukan masalah bajunya, tapi kan kebersamaannya. Bener nggak? Nanti upayanya gimana Kak? Ngajakin ya? Iya, gitu kan. Ngajakinnya juga biasanya Pak. Anak-anaknya udah bareng, tapi satu sisi barin. Lu nanya gue upaya gue sih. Yang ada pertama. Gue sih ya upaya aja ke semuanya. Adik-adik gue satu ya kan.
kalian tahu lah kalau gue kan maksudnya gue tuh sering live juga sama adik gue menyokap gue gitu kan. Maksudnya kalau yang emang pingin masuk, pingin ngobrol ya udah. Tapi kan ada yang pingin diupayakan, ada yang nggak pingin diupayakan. Itu tahu jawabannya kan? Berarti nggak ada komunikasi dong nggak? Nggak tahu aku. Kamu nanya jangan sama aku. Nanya semua. Tapi kemarin itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa yang sebenarnya nggak ada signifikan masalah yang gembar-gembor. Cuma kalau menurut gue itu netizen itu berprasangka terlalu kejauhan, betul nggak? Ya kan misalkan dia kepingin ke kanan, dia ke kiri, ke belakang gitu, kejauhan tuh ya. Akhirnya menimbulkan suatu persepsi kegaduhan dan akhirnya mungkin membuat api gitu, percikan-percikan api yang ada panas-panasnya gitu. Kalau gue pribadi mah Sebenarnya kasih aja. berarti emang baik-baik aja ya kan. Nggak sesuai dengan yang di media sosial ya kak. Apa? Kegaduhannya nggak sesuai dengan Dilebih-lebihkan. Makanya kemarin gue sempat lihat tuh adik gue ngomong dia udah dia kan kemarin gue lihat dia ada postingan yang menurut gue bagus banget. Dia kan bilang mulai sekarang gue nggak mau percaya omongan netizen kata dia gitu kan. Itu kadang-kadang omongan netizen itu hoax. Kadang-kadang lu cuma bikin panas gue dong. Sebenarnya emang kagak ada panas-panasan. Gara-gara gue nyebut gini, itu kan kagak ada adik gue kan juga gak ada, makanya gue gak sebut. Terus dar gitu kan pesan batin dar jadinya panjang ya gitu. Ada yang mau tanyain deh? Oke. Udah Kak. sampai saat itu langsung oleh ke yang disampaikan. Ya kan yang ngomong dia, kok jadi gue klarifikasi lu tanya ke dia. Jangan ke gue. Kalau gue pribadi ya sudah gue maafkan. Gue tidak, dari kemarin kan juga gue menghindari kayak gini-gini ya. Gue gak mau pertanyaan diundang, gue gak mau. Intinya adalah gue gak mau memperkeruh sesuatu yang sudah diperkeruh oleh netizen ya kan. Ini netizen yang memperkeruh nih ya. Kalau gue pribadi, kalau gue begini, gue bukan angan ya kan. Kalau mau dipegang begini, ayo gitu. Jadi balik lagi yang bikin klarifikasi sampai menggemparkan media sosial kan bukan gua. Kata-kata yang menurut gue agak sedikit bikin gue nangis gitu kan, tapi udahlah. Namanya juga yang meledak-meledak, terus juga baik sendiri. Bener nggak? Didoain aja yang baik-baik kan. Ya mungkin terakhir doanya Kak Vicky Ramadan ini gimana nih doanya? Doanya kalau pribadi inginnya semuanya bisa ngumpul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 selalu ngumpul. Karena umur orang ini sangat dulu. Sayangi orang tua selagi mereka masih hidup. Minta maaf, minta maafnya kalau emang udah salah. Jangan ego untuk datang ke orang tua lu dan berkata maafnya. Itu aja sih. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih kesehatan, mumpung masih dikasih hidup mungkin yuk gitu, kita sama-sama support itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Vicky.